saya sudah ada di rumah Sekretaris RW 11 di Komplek Pemda 2. Dengan Ibu siapa? Ibu Murdiana. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Sekretaris RW 11. Yang pertama, angka kelahiran yang ada di komplek ini ada berapa? Tahun Tahun 2023. 2023. Ya. Ada 4. Ya. Atau 4 anak. Istilahnya ibu yang melahirkan itu ada 4 dari 1 RW. Yang kedua, lalu angka kematian yang ada di komplek ini. Angka kematian tahun 2023 tidak ada. Untuk 2024 Untuk 2024 ada 3. Yang ketiga, di dalam komplek ini terdiri berapa RT? Ada 4. RT 1, 2 dan RT 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang keempat, tentu kita sebagai rakyat diberikan dana oleh pemerintah. Nah, biasanya jumlah dana pemasukannya masing-masing berapa untuk bansos? Untuk pemasukan jumlah uangnya atau orang yang dapat? Untuk Orang yang dapat 12 orang dari 1 RW. Ya. Kan kalau bansos itu kadang berupa uang yang masuk ke rekening masing-masing, kadang berupa barang, misalnya beras, daging, sayuran. Ya. Lagi deh. Yang kelima, selama menjabat, apa yang biasanya menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat? Nah, permasalahan di RW 11 itu permasalahannya mungkin ada 2 ya. Satu, di RW 11 sering ada banjir, terutama yang berdekatan dengan lapangan golf, karena di situ ditutup salurannya sehingga air tidak bisa langsung keluar, jadi mengendap di rumah warga. Yang kedua, masalah sampah yang tadinya di sini ditarik pakai truk dari Pemkot, sekarang truk tidak bisa ke sini karena memang di TPA Sarimukti itu lagi ada masalah, ya, sudah overload itunya sampahnya. Jadi sekarang ditarik sama sama orang yang dibayar oleh RW 11 untuk disimpan di TPS di RW 3, nanti dari RW 3 ke Sarimukti. Jelas? Jelas. Terima kasih ya, Bu. Iya, mangga. Nah, sekarang kita udah sampai di RT 3. Kita bakal berbincang-bincang sama Ketua RT 3 RW 11 Komplek Pemda 2 Cibeber. Jadi, kenalin dulu nama Bapak siapa? Nama Bapak Suyoto, Ketua RT 03 RW 11. Jadi, pertanyaan yang pertama, berbicara tentang bantuan seperti dana dari pemerintah ataupun bantuan sosial, apakah menurut Bapak bantuan tersebut sudah sampai ke semua yang membutuhkan? Kalau sampai semua belum, hanya ada beberapa orang yang sudah menerima bantuan. Itu juga berupa, ya, ada uang, ada beras gitu. Antaranya itu. Terus yang kedua, ada berapa kepala keluarga di komplek ini sih? Kepala keluarga jumlahnya ada 57 kepala keluarga. Penduduknya jumlahnya 207 orang. Terdiri dari penduduk laki-laki 101 orang dan penduduk perempuan 106 orang. Nah, pertanyaan yang ketiga, rata-rata warga di sini bermata pencaharian apa? Mengapa sebabnya? Rata-rata kebanyakan di sini pensiunan pegawai negeri dan juga masih ada yang beberapa yang aktif jadi pegawai negeri, juga yang jadi pegawai swasta relatif kecil atau sedikit. Jadi kebanyakannya pensiunan pegawai negeri. Iya, sudah cukup. Yang keempat nih, berdasarkan 3 golongan sosial yang ada seperti eksklusif, menengah, dan juga minoritas, di komplek ini lebih dominan mana sih? Minoritas. Kenapa sebabnya? Sebabnya ya memang sudah
bawaan dari sananya, minoritas. Nah, yang kelima, lalu bagaimana tindakan Bapak terhadap warga minoritas? Ya alhamdulillah sih selama ini masih bisa artinya tuh masih orang-orang sedang lah gitu, cukup untuk nggak sampai kerepotan gitu. Ya, jadi tindakannya ya biasa-biasa saja. Oke. Yang keenam, apakah di komplek ini dijadwalkan kegiatan bakti sosial secara rutin? Biasanya kapan dilakukannya dan apa saja? Bakti sosial secara rutin yang pasti hari Jumat. Setiap hari Jumat itu ada bakti sosial, tapi ya secara per RT gitu, sampai ke tingkat tinggi gitu. Iya gitu. Apa saja bakti sosial? Seperti bebersih lingkungan, kebersihan lingkungan, seperti bebersih di saluran air gitu aja, seperti itu. Terus supaya tidak ada penyakit-penyakit yang bisa mengendap di lingkungan kita gitu. Jadi kita di sini sudah berada di rumah warga RT 4. Dan Bapak siapa? Saya Tripura Atma. Ini pertanyaan. Apa saja hak warga RT sini menurut Bapak? Kalau menurut saya warga di sini dari kesehatan, kerapihan juga dari sampah banyak sih di sini. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, apa saja kewajiban Bapak sebagai warga RT? Untuk kewajiban saya, kalau ada kegiatan di sini kayak gotong royong, begitu saya harus membantu karena saya juga warga di sini. Yang ketiga, apakah Bapak pernah menerima bansos? Jika pernah, ceritakan. Untuk saya pribadi, saya belum pernah menerima bansos, tapi mungkin orang tua pernah untuk bantuan waktu sudah tidak bekerja. Mungkin ya seperti itu dikasih, dibantu. Alhamdulillah masih dapat. Yang keempat, menurut Bapak warga di sini saling berkelompok bermusyawarah atau terlalu individual? Untuk di sini bermusyawarah karena semuanya sering berkumpul, baik warga RT, semuanya RT RW kumpul untuk musyawarah tentang apa saja banyak. Kalau untuk individual pasti ada, tapi tidak terlalu banyak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi kita udah sampai di rumah warga di RT 03. Perkenalkan nama Ibu siapa? Sulastri. Jadi di sini aku ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja hak warga RT sini menurut Ibu? Memenuhi kewajiban sebagai warga RT 03. Yang kedua, apa saja kewajiban Ibu sebagai warga RT sini? Ya, sebagai warga kita bersosialisasi untuk kebersatuan, kebersamaan, ada keluh-kelah susah, duka dan senang itu kita wajib bersatu. Yang ketiga, apakah Ibu pernah menerima bansos? Enggak. Oke, yang terakhir, menurut Ibu warga di sini saling berkelompok musyawarah atau terlalu individual? Saling selalu berkelompok bermusyawarah. Ada sesuatu apapun, ada yang sakit, ada kegiatan apapun, selalu bermusyawarah. Halo semuanya, jadi sekarang kita udah ada di RT 2 dan kita bakal berbincang sama ketua RT di sini dengan Bapak siapa namanya? Pak Budi Hermanto. Pak Budi Hermanto. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Iya. Berbicara tentang bantuan seperti dana dari pemerintah ataupun bantuan sosial, apakah menurut Bapak bantuan tersebut sudah sampai ke semua yang membutuhkan? Ada sebagian yang harusnya dapat tidak dapat. Jadi ada sebagian yang harusnya dapat, ya perlu dibantu, ternyata belum masuk data. Jadi ada sebagian ada yang sudah dapat. Jadi belum merata. Belum merata. Yang kedua,
ada berapa kepala keluarga di RT ini? Kepala keluarga ya? Ya. Bentar ya. Keluarganya jumlah kakaknya ada 48 kakak. Kalau secara keseluruhan berapa? Kalau rumah ada 40, cuman satu rumah ada yang 2 kakak, ada yang 3 kakak, jadi nggak sama. Jadi nggak sesuai dengan jumlah rumah kakak. Ada yang 1 kakak, yang kedua, ada yang lebih dari 2. Yang ketiga, rata-rata warga di sini itu bermata pencaharian apa? Kerja kantor atau kerja di swasta, tinggal ada petani, terus pensiunan Apa? Pensiunan ada yang dari guru, ada yang dari PNS, PNI ada. Yang keempat, berdasarkan 3 golongan sosial yang ada seperti eksklusif, menengah, dan juga minoritas, di RT ini tuh lebih dominan yang mana? Lalu bagaimana tindakan Bapak terhadap warga minoritas? Minoritas maksudnya kepercayaan atau Yang kurang mampu gitu. ya kita paling mengajukan itu bantuan ke pemerintah. Salah satunya ya untuk membantu mengajukan supaya dapat bantuan dari pemerintah. Terus yang terakhir, apakah di RT ini dijadwalkan kegiatan bakti sosial secara rutin? Biasanya kapan dilakukan dan apa saja? Kalau bakti sosial secara rutin juga bakti sosial bakti kerja bakti baru itu ada rutin. Kalau bakti sosial kan mungkin paling kalau ada pembagian zakat fitrah, ada sosial kan, kita pembagian daging kurban. Kalau yang rutin untuk pembagian itu sedikit ada. Paling yang juga kalau ada yang sakit kita tengok, ada kematian kita urus, itu aja yang rutin. Terus kapan dilakukannya? Kalau kerja bakti kan tadi Kerja bakti itu biasanya kita 2 bulan sekali membersihkan lingkungan. Ada juga Jumat bersih, tapi itu juga nggak terlalu rutin karena kebanyakan sini bekerja. Kalau kerja bakti kan biasanya kegiatan di minggu, di pas libur kita melakukan. Jadi sekarang saya sudah ada di rumah warga RT 1. Untuk sebelumnya, perkenalkan Ibu siapa? Nama Ibu Sri Mulyani, alamatnya di Komplek Pemda 2, RT 1, RW 11, Cibeber, Cimahi. Oh, ya. Langsung aja Ibu ke pertanyaannya. Silakan. Yang pertama, apa saja hak warga RT sini menurut Ibu? Hak warga itu harus mendapat fasilitas untuk pembuatan surat-surat seperti KK, KTP dan lain-lain. Untuk yang kedua, apa saja sih kewajiban Ibu sebagai warga RT sini? Kewajibannya mentaati peraturan dari RT atau RW. Terus kewajibannya membayar iuran-iuran seperti iuran satpam, sampah, kematian, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, apakah Ibu pernah menerima bansos? Kalau pernah diceritain aja Bu. Kalau Ibu belum pernah, makanya Ibu pengen ini ya untuk didata ulang. Soalnya apa? Ibu dulu almarhum suami 2 tahun sakit, belum pernah ada bantuan apa-apa. Sekarang Ibu janda, posisi status janda ya, tidak punya pensiun. Udah hampir 2 tahun, sama sekali belum pernah dapat bantuan. Itu aja. Jadi saran Ibu ke aparatnya mungkin tolong didata ulang gitu ya. Yang terakhir,
Menurut Ibu, warga di sini saling berkelompok bermusyawarah atau terlalu individu? Bermusyawarah. Jadi gotong royongnya bagus. Jadi di sini kita udah ada di salah satu rumah warga di RT 02 dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Atini. Ibu Atini. Ya. Sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, apa saja hak warga RT di sini menurut Ibu? Hak di sini dari RT mendapat biaya kematian. Terus teh hak udah. Yang kedua, apa saja kewajiban Ibu sebagai warga RT di sini? Kewajibannya membayar iuran RT setiap bulan. Yang ketiga, apakah Ibu pernah menerima bansos? Terus ceritakan. Saya pernah menerima bansos berupa BNPT dari kelurahan. Yang terakhir, menurut Ibu warga di sini saling berkelompok atau terlalu individual? Saling berkelompok menyatu.